Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iksan Mansyur dari Universitas Mercu Buana Bekasi, jurusan Teknik Industri dengan nomor induk mahasiswa 416-183-10069. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai sejarah bangsa Indonesia di era kemerdekaan dan di era prakemerdekaan dengan alasan untuk menyelesaikan salah satu tugas besar mata kuliah Pancasila. Eh, Pertama-tama, Soekarno pernah mengatakan, jangan sesekali meninggalkan sejarah. Dari perkataan tersebut dapat dimaknai bahwa sejarah mempunyai fungsi yang beragam bagi kehidupan. Pengertian yang lebih umumnya yaitu sejarah merupakan guru kehidupan. Sejarah memperlihatkan dengan nyata bahwa semua bangsa memerlukan suatu konsepsi dan cita-cita. Eh, jika mereka tidak memiliki atau jika konsepsi dan cita-cita itu menjadi kabur dan usang, maka bangsa itu adalah dalam bahaya. Dr. Dr. Rajiman Wedioningrat, Ketua Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan BPU atau BPUPKI, pada tanggal 29 Mei 1945 meminta kepada sidang untuk mengemukakan dasar negara Indonesia merdeka. Pada sidang pertama BPUPKI dilaksanakan pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945, tampil berturut-turut untuk berpidato menyampaikan usulannya tentang dasar negara. Lanjut, nilai-nilai Pancasila dalam sejarah perjuangan bangsa. Pada masa kerajaan Sriwijaya pada abad ke-7, berdirilah kerajaan Sriwijaya di bawah kekuasaan Wangsa Syailendra di Sumatera. Kerajaan yang berbahasa Melayu kuno dan huruf Pallawa adalah kerajaan maritim yang mengandalkan jalur perhubungan laut. Kekuasaan Sriwijaya menguasai Selat Sunda. Kemudian Selat Malaka, sistem perdagangan telah diatur dengan baik, di mana pemerintah melalui pegawai raja membentuk suatu badan yang dapat mengumpulkan hasil kerajinan rakyat sehingga rakyat mengalami kemudahan dalam pemasaran. Pada masa kerajaan Majapahit, sebelum kerajaan Majapahit berdiri, telah muncul kerajaan di Jawa Tengah dan di Jawa Timur secara silih berganti, yaitu kerajaan Kalingga pada abad ke-7, kerajaan Sanjaya pada abad ke-8. Lalu di Jawa Timur muncul pula kerajaan-kerajaan yaitu Isana pada abad ke-9, Dharmawangsa pada abad ke-10, dan Erlangga pada abad ke-11. Agama yang diakui kerajaannya adalah agama Buddha, agama Wisnu, dan agama Siwa. Telah hidup berdampingan secara damai. Nilai-nilai kemanusiaan telah tercermin dalam kerajaan ini. Terbukti muncul prasasti Kalegen bahwa Raja Erlangga telah mengadakan hubungan dagang dan bekerja sama dengan Benggala, Kola, dan Kampa. Selanjutnya, perjuangan bangsa Indonesia melawan sistem penjajahan. Kesuburan Indonesia dengan hasil bumi yang melimpah, terutama rempah-rempah yang sangat dibutuhkan oleh negara-negara di luar Indonesia, menyebabkan bangsa asing masuk ke Indonesia. Bangsa Barat yang membutuhkan rempah-rempah itu mulai memasuki Indonesia, yaitu Portugis, Spanyol, Inggris, dan Belanda. Bangsa-bangsa Barat berlomba-lomba memperebutkan kemakmuran bumi Indonesia ini. Maka sejak itu mulailah lembaran hitam sejarah Indonesia dengan penjajahan Barat, khususnya Belanda. Pada zaman penjajahan Belanda, Portugis masuk ke Indonesia untuk berdagang. Lalu didirikannya perkumpulan dagang yang disebut VOC. Dan Sultan Agung Mataram mengadakan perlawanan pada tahun 1613 sampai 1615 dan menyerang Batavia pada tahun 1628 dan 1629 yang menewaskan Jenderal J.P. Chuen. Lalu pada zaman penjajahan Jepang, pada tanggal 8 Maret 1942
Jepang masuk ke Indonesia, menghalau penjajahan Belanda. Pada saat itu Jepang mengetahui keinginan bangsa Indonesia yaitu kemerdekaan. Bangsa yaitu kemerdekaan bangsa di tanah air Indonesia. Peristiwa penyerahan Indonesia dari Belanda kepada Jepang terjadi di Kalijati, Jawa Tengah pada tanggal 8 Maret 1942. Untuk mendapatkan simpati dan dukungan dari bangsa Indonesia, maka dibentuklah badan yang menyelidiki usaha-usaha kemerdekaan Indonesia, yaitu BPUPKI, dan Dokuritsu Zumbit Tiosakai yang diketuai oleh Dr. KRT Rajiman Wedioningrat. Lalu Sumpah Pemuda 1928. Pada tanggal 28 Oktober 1928 terjadilah penonjolan peristiwa sejarah perjuangan bangsa Indonesia mencapai cita-cita pemuda Indonesia yang dipelopori oleh Muhammad Yamin, Kuncoro, Purworonto, dan lain-lain, mengumandangkan Sumpah Pemuda yang berisi pengakuan akan adanya bangsa tanah air dan bangsa satu yaitu Indonesia, sebagai salah satu tonggak sejarah yang merefleksikan dinamika kehidupan dinamika kebangsaan yang dijiwai oleh nilai-nilai Pancasila, dan Pancasila adalah termanifestasi dalam Sumpah Pemuda yang berbunyi, "Kami, putra-putri Indonesia, mengaku bertumpah darah satu tanah air Indonesia. Kami, putra-putri Indonesia, mengaku berbangsa satu bangsa Indonesia. Kami, putra-putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia." Selanjutnya, pada tanggal 29 Mei 1945, Mr. Muhammad Yamin mengusulkan calon rumusan dasar negara Indonesia sebagai berikut. 1. Pri kebangsaan. 2. Pri kemanusiaan. 3. Pri ketuhanan. 4. Pri kerakyatan. Dan 5. Pri kesejahteraan. Lalu pada tanggal 30 Mei 1945, Profesor Dr. Supomo mengemukakan teori-teori negara, yaitu teori negara perseorangan atau individualis, kedua paham negara kelas, 3 paham negara integralistik. Kemudian pada tanggal 1 Juni 1945, Insinyur Soekarno mengusulkan 5 dasar negara yang terdiri dari nasionalisme atau kebangsaan Indonesia, internasionalisme atau perikemanusiaan, 3 mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, dan 5 ketuhanan yang Maha Esa. Dan Insinyur Soekarno dalam menjelaskan Pancasila dengan runtut, logis, dan koheren, namun dengan rendah hati Insinyur Soekarno membantah apabila disebut sebagai pencipta Pancasila. Beliau mengatakan, kenapa diucapkan terima kasih kepada saya? Kenapa saya diagung-agungkan, padahal sudah sering saya katakan bahwa saya bukan pencipta Pancasila. Saya sekedar penggali Pancasila dari bumi tanah air Indonesia. Selain ucapan yang disampaikan Insinyur Soekarno, Pancasila pun merupakan khasanah budaya Indonesia, karena nilai-nilai tersebut hidup dalam sejarah Indonesia yang terdapat dalam beberapa kerajaan yang ada di Indonesia, seperti Kerajaan Kutai. Masyarakat Kutai merupakan pembukaan zaman sejarah Indonesia untuk pertama kali, karena telah menampilkan nilai sosial politik dan ketuhanan dalam bentuk kerajaan dan sekolah kepada para Brahmana.
Selanjutnya Kerajaan Sriwijaya. Negara Indonesia pertama dengan dasar kedaulatan itu dapat ditemukan nilai-nilai Pancasila material paling berkaitan satu sama lain, seperti persatuan yang tidak terpisahkan dengan nilai ketuhanan yang tampak pada raja sebagai pusat kekuasaan dengan kekuatan religius berusaha mempertahankan kewibawaan terhadap para datu. Demikian juga nilai-nilai kemasyarakatan dan ekonomi yang terjalin satu sama lain dengan nilai internasionalisme dalam bentuk hubungan dagang yang terang dari pedalaman sampai ke negeri-negeri seberang lautan, pelabuhan kerajaan dan Selat Malaka yang diamankan oleh para nomad laut yang menjadi bagian dari birokrasi pemerintahan Sriwijaya. Lalu Kerajaan Majapahit. Para Prabu Hayam Wuruk dan Apatih Mangkubumi, Gajah Mada telah berhasil mengintegrasikan Nusantara. Faktor-faktor wawasan Nusantara adalah kekuatan religio magis dan berpusat pada Sang Prabu. Ikatan sosial kekeluargaan terutama antara kerajaan-kerajaan di daerah Jawa dengan Sang Prabu dalam lembaga pohon Narandra. Jadi dapatlah dikatakan bahwa nilai-nilai religius sosial politik yang merupakan materi Pancasila sudah muncul sejak memasuki zaman sejarah. Bahkan pada masa kerajaan ini istilah Pancasila dikenali yang terdapat dalam buku Negara Kartagama karangan Prapanca dan buku Sutasoma karangan Empu Tantular. Dalam buku tersebut istilah Pancasila di samping mempunyai arti berbatu sendi yang 5 atau dalam bahasa Sangsekerta juga mempunyai arti pelaksanaan kesusilaan yang 5 Pancasila Krama, yaitu tidak boleh melakukan kekerasan, tidak boleh mencuri, tidak boleh berjiwa dengki, tidak boleh berbohong, dan tidak boleh mabuk minuman keras. Selanjutnya Pancasila di era kemerdekaan. Pada tanggal 6 Agustus 1945, bom atom dijatuhkan di kota Hiroshima oleh Amerika Serikat yang mulai menurunkan moral semangat tentara Jepang. Sehari kemudian BPUPKI berganti nama menjadi PPKI, menegaskan keinginan dan tujuan mencapai kemerdekaan Indonesia. Untuk merealisasikan tekad kemerdekaan pada tanggal 16 Agustus 1945 terjadi perundingan antara golongan muda dan golongan tua dalam penyusunan teks proklamasi yang berlangsung singkat. Teks proklamasi sendiri disusun oleh Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, dan Mr. Muhammad Yamin Subarjo di ruang makan Laksamana Tadasi Medda, tepatnya di Jalan Imam Bonjol. Konsepnya sendiri ditulis oleh Insinyur Soekarno dari golongan muda, mengusulkan agar yang menandatangani teks proklamasi adalah Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta atas nama bangsa Indonesia. Kemudian proklamasi Indonesia tersebut diketik oleh Sayuti Melik yang berbunyi, "Proklamasi kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal yang mengenai perpindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Lalu pada tahun 1968 Presiden Soeharto mengeluarkan Instruksi Presiden nomor 12 tahun 1968 yang menjadi panduan dalam
mengucapkan Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Selanjutnya, kesimpulan. Dan dapat disimpulkan, Pancasila merupakan falsafah dan dasar negara Republik Indonesia sebagai pedoman bagi segala kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Bagi seluruh rakyat Indonesia, Pancasila terdiri dari 5 sila yang mengandung nilai-nilai di dalamnya. Nilai-nilai tersebut diwujudkan sebagai pengamalan dalam kehidupan masyarakat. Sering dengan arus globalisasi, penerapan nilai-nilai Pancasila kini kian memudar di tengah-tengah masyarakat sehingga Pancasila tidak mampu lagi menjadi pandangan bagi masyarakat Indonesia. Hal ini juga meliputi para generasi muda Indonesia. Generasi muda sebagai generasi penerus bangsa diharapkan membawa perubahan yang lebih baik bagi bangsa ini, dengan pedoman pada Pancasila. Selesai. Jadi sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang keliru dan mohon maaf apabila ada yang kurang. Saya ucapkan terima kasih kepada yang sudah menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.